Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup di akhir zaman. Kita akan fokus memang kepada bacaan kita, yaitu Injil Markus 13, tetapi nanti saya akan menyinggung juga beberapa ayat-ayat yang lain dari kitab Daniel dan juga dari kitab Ibrani yang boleh melengkapi khotbah pada hari ini. Oke, hidup di akhir zaman. Wah, bagaimana caranya? Yesus menggambarkan akan banyak bencana, peperangan. Saya berpikir termasuk di dalam bagian dari bencana itu adalah pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Tetapi ada sebuah catatan dari Yesus. Ternyata itu semua barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita bisa membaca di dalam Markus 13 ayat yang ke-8. Wah, bagaimana ya? Pasti susah. Apalagi disebutkan di situ dengan jelas pernyataan Yesus ada kata penderitaan. Ya memang susah. Memangnya gampang melewati pandemi. Memangnya gampang melewati bencana, melewati peperangan. Tetapi saudara-saudaraku, mari kita teliti arti kata penderitaan yang Yesus maksudkan. Ternyata kalau kita meneliti arti kata penderitaan itu adalah birth pains. Teman-teman yang pakai Alkitab bahasa Inggris silahkan boleh mengeceknya ya. Birth pains, sakit bersalin. Ya. Jadi ini penderitaan bukan sembarang penderitaan. Ini adalah sebuah penderitaan yang harus dilewati di dalam pengharapan. Sama seperti ibu-ibu yang sedang bersalin, ya, dia harus melewati itu, tetapi ada sebuah pengharapan. Dan nanti ketika bayi yang dikandung itu sudah dilahirkan, maka yang hadir adalah sukacita. Nah, saudara-saudaraku, kata penderitaan atau odin di dalam bahasa aslinya, itu menjadi kata kuncinya. Ya. Bahwa ternyata kalau kita berbicara tentang hidup di akhir zaman, betul kita mungkin akan menghadapi berbagai macam masalah, peperangan, pandemi, atau apapun bencana-bencana yang lain seperti yang Yesus sebutkan tadi. Tetapi sekali lagi, itu semua adalah sebuah penderitaan menjelang zaman baru. Dan karena itu, kalau kita melewatinya, kita tidak boleh berputus asa, tetapi kita justru harus hidup di dalam pengharapan. Nah, apalagi kalau kita ingat firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu. Ya, teman-teman mungkin masih ingat firman Tuhan hari Minggu yang lalu? Saya menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang memberi. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah tinggal diam ketika kepada kita diperhadapkan berbagai macam kesusahan, penderitaan tadi, tetapi Allah sebagai Allah yang memberi itu akan selalu hadir. Dan ia akan selalu memberikan pertolongannya. Ya. Nah, sebagai contoh saya akan mengutip firman Tuhan dari kitab Daniel 12 ayat yang pertama.
Ini juga berbicara tentang akhir zaman, ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara-saudaraku, itulah yang akan terjadi ketika kita berada di akhir zaman. Betul, ya. Kitab Daniel pun berbicara tentang kesesakan yang besar, ya. Persis seperti yang Yesus katakan tadi, ada bencana, ada peperangan, ada pandemi, ada apapun, berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam kitab Daniel mengatakan, Allah akan memberi. Allah akan mengirimkan malaikatnya. Ini bukan sembarang malaikat loh. Bukan malaikat ecek-ecek. Ini Mikael. Mikael itu panglima bala tentara surga. Dan dia akan mendampingi setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang-orang percaya. Dan akan meluputkan mereka. Jadi kembali saudara-saudaraku, kalau kita itu hidup di akhir zaman, dan kita berhadapan dengan berbagai macam kesusahan, seperti sekarang kita sedang menghadapi pandemi, jangan takut, jangan putus asa. Ada malaikat Tuhan yang hadir mendampingi kita. Oke Pak Pendeta, kita hidup dalam pengharapan, nggak perlu takut. Terus, apa lagi ya? Ada satu lagi ayat yang saya mau sharing. Dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya, ayat ini berbicara juga tentang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Mari dengarkan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan ya, ayat ini ditutup dengan sebuah pernyataan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ayat ini juga berbicara tentang akhir zaman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita hidup di akhir zaman? Ternyata hidup di akhir zaman itu seperti biasa. Ya, firman Tuhan mengatakan, jangan meninggalkan kegiatan ibadahmu. Ya. Iman ini harus terus dijaga. Iman ini harus terus dipelihara. Dan itu berarti kita memeliharanya melalui persekutuan kita, kehadiran kita, ibadah kita. Lalu yang berikutnya lagi, saling menasehati. Bukankah itu yang biasa kita lakukan juga? Dan itu harus terus kita lakukan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan, kita boleh saling mengingatkan satu terhadap yang lain supaya kita kuat. Ya, kalau ada yang khawatir, ada yang takut, kita datang, kita bangun imannya agar mereka juga boleh kembali bangkit dan menghadapi apapun yang harus dihadapi tanpa khawatir dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ternyata hidup di akhir zaman itu ya seperti sekarang ini. Ketika kita melewati pandemi, yang penting iman harus terus dijaga.
pengharapan harus terus menyala. Ya. Kita percaya Allah akan terus menyertai kita, mengirim malaikatnya untuk menjaga kita. Dan karena itu, ya hiduplah seperti biasa. Jangan tinggalkan kegiatan ibadahmu. Tetap saling menasehati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh hidup di akhir zaman. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa meskipun di akhir zaman itu mungkin akan ada banyak penderitaan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan hadir dan mengirim malaikat-malaikat Mikael yang akan menjaga setiap anak-anak Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di dalam Engkau kami boleh menghadapi apapun, zaman apapun, penderitaan apapun, karena kami tahu kami dipelihara oleh Tuhan. Kami menantikan zaman baru yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami terus hidup di dalam pengharapan, dan kami terus memelihara iman melalui persekutuan-persekutuan kami. Tolonglah kami yang lemah ini, dalam Kristus Yesus. Amin.